Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kongko Ormawa FIT. Kami di sini berproduksi dengan Radika FM. Pada podcast episode ketiga kali ini, saya Ayu Prastiwi sebagai host dan saya di sini tak sendiri ditemani oleh Ketua Ormawa HMPS PGMI, yaitu Saudari Triska Devi. Selamat malam buat Mbak Triska. Mungkin kita di sini bisa perkenalan terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ayu sudah memberikan kesempatan bagi saya dalam acara Kongko Podcast Ormawa FIT ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Triska Devi dari Prodi PGMI, yang mana tahun ini alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua Umum di HMPS PGMI periode 2021. Di sini saya ingin mengajak Mbak Triska bincang-bincang sedikit mengenai Ormawa PGMI. Nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, santai aja Mbak. Ya. Di sini mungkin Mbak Triska sendiri bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana itu pengertian dari HMPS PGMI sendiri. Oke, jadi HMPS PGMI itu berdiri karena sebagai wadah untuk menampung minat bakat dari mahasiswa sebagai media serap aspirasi bagi mahasiswa PGMI sendiri. Di HMPS sendiri itu kita mengadakan seperti acara akademik dan non akademik sendiri, yang mana acara itu dibuat di luar jam perkuliahan. Biasanya seperti itu, Mbak. Terus untuk tugas dari Ormawa HMPS PGMI sendiri itu bagaimana, Mbak? Nggak jauh-jauh dari tadi ya Mbak. Untuk tugas Ormawa HMPS PGMI khususnya kita menampung aspirasi dari mahasiswa PGMI sendiri dan menampung minat bakat dari mahasiswa PGMI sendiri. Dalam bidang aspirasi sendiri kita nanti bisa tahu apa sih masalah yang dihadapi oleh mahasiswa sekarang, entah itu masalah perkuliahan, masalah dengan dosen ataupun dengan sesama teman-teman PGMI sendiri. Nah, untuk minat bakat sendiri kami ada 7 sanggar yang mana nanti sanggar-sanggar tersebut biasanya kita membuka kuota 50 mahasiswa. Itu dimulai dari semester 3 dan sampai semester 5. Biasanya gitu sih. Terus saya mau tanya Mbak, untuk struktur dari Ormawa HMPS PGMI sendiri itu gimana Mbak? Untuk struktural kepengurusan HMPS sekarang, saya sebagai ketua umum dan Mbak Rani sebagai wakil ketua umum. Lalu di sekretaris 1 ada Mbak Siti Syarofah dan sekretaris 2 ada Mbak Rina. Lalu di bendahara 1 ada Mas Mail dan bendahara 2 Mbak Siti Munawaroh. Lalu di CO kewirausahaan sendiri ada Mas Taufikur. Lalu di Departemen Keagamaan CO-nya ada Mbak Fahda. Di Departemen Kominfo ada Mbak Niken. Lalu di Departemen Minat Bakat ada Mbak Dela. Di Departemen Advokasi ada Mbak Ria dari Angkatan 20. Mungkin dari BPH sendiri ya Mbak, itu diambil mulai dari semester berapa Mbak? Atau semester 3 itu udah jadi BPH atau dari semester 5? Untuk BPH sendiri nanti tergantung sama ketuanya ya. Tergantung sama ketuanya, kita juga nggak asal pilih ini mau dijadikan BPH atau tidak gitu. Jadi kita memang benar-benar melihat kualitas, kuantitas, dan penilaian bisa kita ambil ketika screening ataupun melihat sifat mereka dari kita bertemu atau bersapa setiap harinya, seperti itu semua. Berarti tergantung kemampuan sendiri Ya, Pak? Tergantung sih. Terus tadi untuk departemennya ada berapa Mbak? Ada 5, KWU, advokasi, minat bakat, keilmuan, ada Kominfo, dan yang terakhir minat bakat ada 6. Saya lupa nyebutin CO keilmuannya ada Mbak Rinvi juga. Yang tadi yang di minat bakat itu yang tadi ada sanggarnya itu ya Mbak? Ada 7 sanggar ya? Kalau salah. Itu bisa disebutin dan fungsinya itu apa gitu Mbak? Untuk sanggar sendiri kita ada 7, ada sanggar literasi, ada sanggar tari, ada sanggar karawitan, ada sanggar vokal, sanggar akustik, sanggar desain, dan sanggar peduli lingkungan. Nah, untuk beberapa sanggar ini seperti
vokal dan akustik itu kita jadikan satu karena mungkin masih ada kaitannya gitu loh Mbak. Ada kaitannya dan lebih menghemat waktu kita untuk mencari pemateri yang lain seperti itu. Nah, untuk pelatih-pelatihnya sendiri kita dari Sanggar Tari itu ada Mbak Intan Winda dari ISI Surakarta, lalu Sanggar Karawitan itu ada Mbak Ana, Sanggar Desain dilatih oleh Mas Agni selaku demisioner ketua HMPS dulu HMJ ya Mbak. HMJ PGMI 2019. Lalu di Sanggar Literasi ada Mas Ahmad Fatkul. Di Sanggar Vokal Akustik itu dari ISI juga, tapi mohon maaf saya kurang tahu namanya karena saya jarang memantau untuk sanggar yang vokal musik itu tadi. Dan untuk Sanggar Peduli Lingkungan sendiri kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar lain, dengan anggota-anggota lain, karena kita juga memikirkan untuk budget sendiri, untuk waktu, untuk mencari pelatih Sanggar Peduli Lingkungan itu kan sedikit susah. Untuk sanggar-sanggarnya itu apakah diwajibkan untuk semua mahasiswa PGMI? Nah, untuk sanggar sendiri itu didirikan di akhir periode 2019. Di akhir periode 2019 itu rencana untuk periode selanjutnya itu kita efektifkan untuk mengaktifkan sanggar terlebih dahulu. Namun beberapa kali jalan itu kan kalau nggak salah Maret ya. Maret Solo itu KLB. Otomatis sanggar kita kick dulu. Kita kick terus kita ganti dengan kegiatan-kegiatan online lainnya seperti diskusi, seminar dan lain sebagainya. Lalu untuk kita mulai sanggar lagi itu awal periode 2021. Sebelumnya di 2020 itu sempat ada MOU-nya dengan Prodi PGMI karena itu diajukan sebagai syarat menakosah. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah sanggar udah berjalan walaupun ada kendala-kendala yang lain seperti finansial dan sebagainya. Lalu diberlakukan lagi PPKM level 4 ini ya. PPKM level 4 akhirnya dari BPH, dari CO, dari anggota lain sepakat untuk memberhentikan sanggar sementara. Tetapi ada juga yang menghendaki seperti Sanggar Literasi itu tetap jalan cuma via online, via Zoom. Kalau untuk Sanggar Tari sendiri kalau via online nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak bisa. Soalnya kalau kita praktek gerak gitu ya, praktek gerak, walaupun anak itu tahu bocah wing mudeng menulu, tapi kalau nggak tahu kan ya nanti ketika kita ada ujiannya dia takutnya susah. Terus mengenai persyaratan masuk di Ormawa HMPS PGMI itu bagaimana? Untuk persyaratan sendiri nanti kita ngikut sama PSR ya Mbak. Mau dari semester 2 kalau nggak salah. Kemarin semester 2. Lalu IPK minimal 3,0. Terus ada FCKTM dan mungkin ada transkrip nilai untuk IPK-nya itu sendiri. Jadi manut PSR, menunggu instruksi dari PSR juga ini. Kalau misalnya yang dari semester 4 ingin masuk HMPS PGMI gitu juga bisa nggak? Bisa, untuk semester 4 itu sepertinya bisa. Belum bisa. Pas saya lupa. Kita lanjut aja ya Mbak. Iya. Mengenai kan ini di masa pandemi, HMPS PGMI sendiri apakah masih eksis gitu di kegiatan proker-prokernya? Untuk seksi ada beberapa di departemen. Misal keagamaan itu rutin memberikan kajian-kajian ataupun pamflet mengenai keagamaan, entah itu hadis, entah itu kata mutiara dari zaman sahabat-sahabat Nabi juga. Lalu dari departemen Kominfo sendiri mereka kalau dibilang berhenti sih enggak, cuma ya masih tetap melaksanakan kegiatan, masih berjalan. Lalu dari departemen keilmuan sendiri kemarin ada acara mengajar di Gunilan kalau nggak salah, mengajar TPA, entah itu mengajar les atau yang lain sebagainya. Dan untuk departemen kewirausahaan sendiri alhamdulillah sudah terlaksana untuk pembuatan PDH-nya. Lalu mungkin kendala dari KWU di pembuatan produk kali ya, pembuatan produk, apalagi posisi di kampus masih
seperti PPKM. ini, ya masih PPKM, masih sepi. Jadi dari KWU pun saya rasa udah fokus aja nanti untuk pembuatan batik angkatan 20 sama angkatan 21 seperti itu sih. Itu batiknya berarti bukan untuk HMPS tapi untuk mahasiswa PGMI semuanya. Ya, untuk batik sendiri menjadi ciri khas sih Mbak dari PGMI. Karena ini kan model yang saya pakai sekarang itu kan model dari 2019. Ya. Dan pertama kali saya masuk di PGMI itu batiknya warna coklat. Itu tahun angkatannya Mbak Afaf kalau nggak salah. Terus untuk problematika yang terjadi dalam internal Ormawa PGMI itu apa ya Mbak? Misalnya kendala dari proker HMPS sendiri. Untuk kendala-kendala sendiri mungkin yang sangat dirasakan dari sanggar-sanggar itu tadi ya Mbak. Mungkin dari sanggar seharusnya akhir Juli kemarin kalau nggak akhir Agustus besok harus ada ujian pematangan. Tapi ini harus ditunda dulu karena PPKM. Lalu untuk kemarin-kemarinnya lagi ada krisis finansial juga dari HMPS PGMI. Jadi kayak gimana sih caranya kita nanti bisa memberikan fee kepada pelatih-pelatih gitu. Terus akhirnya anggota sepakat ya udah di persanggar itu diadain kas nanti untuk membantu untuk memberikan fee kepada pelatih atau pematerinya gitu. Di sini HMPS PGMI sendiri mempunyai ciri khas sendiri nggak sih Mbak? Misalnya mempunyai tagline gitu buat seru-seruan. Kalau tagline sih dulu PGMI bergembira gitu ya. Tapi sekarang kayak oh ya udah kita ngikutnya kayaknya ini dari prodi juga, yakni PGMI mendidik untuk negeri, mengabdi pada negeri. Udah sih Mbak. Keren sih. Terus dong Mbak promote untuk IG dari HMPS, Twitter maupun Facebook dong. Oh, untuk IG HMPS ya. Oke, @hmpspgmi.winrms. Untuk Facebooknya saya kurang tahu Mbak. Saya cuma ngikutinnya yang IG aja sih. Teman-teman semua jangan lupa follow IG HMPS PGMI dari UIN Raden Mas Said ya. Sekian ya Mbak kongko kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk tetap mengikuti episode selanjutnya, yaitu dari HMPS PBA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.